Gimana salahnya? Kenapa dibenci? Ini sunnah nabimu, sunnah orang yang engkau ulang-ulang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dia nggak kenal sama nabinya barangkali. Dia banyak punya persepsi, gagal paham lagi ceritanya. Saya dibenci karena jenggotan. Orang yang benci saya bilang, mendingan saya cukur jenggot tapi hafal Quran dan rajin jamaah ke masjid dan cinta sunnah. Apakah kebenciannya pembatal? Tadi jawabannya tadi, dia sudah paham belum sih? Apa sih salahnya jenggot? Billah alaikum, apa salahnya orang membiarkan rambut ini tumbuh di bawah dagunya? Salah? Hah? Gimana salahnya? Kenapa dibenci? Ini sunnah nabimu, sunnah orang yang engkau ulang-ulang mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dia nggak kenal sama nabinya barangkali. Dia banyak punya persepsi, gagal paham lagi ceritanya. Nabi dia itu gak ada jenggotnya gini mungkin ya, licin gitu dagunya. Makanya lu ngaji dong. Ngaji biar tahu siapa nabimu. Kenali nabimu. Rasulullah tuh jenggotnya lebat. Sampai-sampai Abu Hurairah dan para sahabat tahu Rasulullah tuh baca doa iftitah sebelum baca Al-Fatihah. Kenapa? Dari belakang kelihatan bergerak-gerak jenggotnya. Anak aja mungkin nggak kelihatan. Sampai sini Rasulullah. Karena bisa dilihat dari belakang. Na'rifu min ittirabi lihyatihi. Kita mengetahui Rasulullah sedang membaca sesuatu komat kamit karena jenggotnya itu bergetar-getar. Kenapa dibenci? Nah, ini dia harus bertanya. Kalau dia sudah tahu itu sunnah Rasulullah, ini bahaya. Siapa bilang mending cukur jenggot? Nggak mending itu. Bahkan para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, Lajnah Daimah mengatakan mending mana? Ini kita bukan promosi loh ya, bukan. Ini sama-sama dosa dua-duanya. Nyukur jenggot atau perokok. Seorang imam masjid ada dua pilihan. Imam A, dia nggak ngerokok, tapi nyukur jenggot terus. Yang B, berjenggot tapi ngerokok. Lebih pantas mana jadi imam? Jawaban Lajnah Daimah, lebih pantas yang ngerokok walaupun lebih pantas yang berjenggot walaupun ngerokok. Kenapa? Karena rokok itu maksiat yang bisa disembunyikan. Enggak? Kalau cukur jenggot mau sembunyi di mana? Kelihatan langsung, wah cukur jenggot ini. Maksiat yang terus-terus kelihatan. Ini lebih parah dosanya. Rasulullah bilang, Rasulullah habibuna wa khaliluna, kekasih kita, baginda, junjungan kita mengatakan akrimul liha. Muliakan jenggot. Kalau antum cukur, antum mau simpen dalam laci nih jenggot. Hah? Antum mau pajang, antum kemanain jenggot? Buang, disapu, buang di tempat sampah. Itu muliakan apa menghina? Subhanallah, tidak ada rambut di sekujur tubuh laki-laki yang kita ini diperintahkan untuk memuliakannya dan nggak boleh dicukur kecuali ini. Dicukur habis maksudnya ya. Kalau dipendekkan memang ada. Lebih dari satu genggam dipotong, sisanya ada. Tapi kalau dicukur habis, dikerok, nggak ada satupun rambut di tubuh kita yang boleh dikerok. Apa? Ya, maaf. Semua rambut di sekujur tubuh kita boleh dikerok sampai habis kecuali ini. Ini boleh nggak? Boleh. Kumis? Boleh. Tengah? Tahu kan tengah? Tahu. Ini nggak boleh. Kan para ulama menyebutkan di kitab-kitab fikih ada hukum orang yang melakukan tindak jinayah. Tahu jinayah? Tindak kejahatan fisik, penganiayaan fisik kepada seseorang yang berjenggot, umpamanya dibakar jenggotnya, sampai dia nggak bisa tumbuh lagi, betul-betul nggak bisa tumbuh lagi, itu dendanya, diatnya seperti diat pembunuhan. Pembunuhan. Dan jenggot itu sunnahnya para nabi. Tidak cuma Rasulullah, Nabiullah Musa alaihissalam harus berjenggot. Di surat Thaha, ketika dijambak jenggotnya oleh Nabiullah Musa, kalau jenggotnya cuma dikerokin nggak bisa dijambak kan? Mana ada orang yang cuman tipisnya cuma 5 mili, 10 mili panjangnya mau dijambak, nggak bisa. Ini panjang jenggotnya. La ta'khud bilihyati, wahai saudaraku, anak ibuku, jangan kau jambak jenggotku dan jangan kau jambak rambutku. Itu katanya Nabi Harun kepada Nabi. Jadi jenggotan, Nabi jenggotan. Antum mau hina orang berjenggot, antum menghina Nabi dong. Ya. Singa jantan sama betina bedanya di mana? Coba dikerok itu jenggotnya. Lucu. Ya. Jadi lucu malah, nggak jadi gagah gitu. Dan orang bilang ini melihara jenggot. Sebetulnya jenggot yang melihara dia. Dengan dia berjenggot, insya Allah, ini husnudon ya. Insya Allah dia akan lebih terjaga pergaulannya.
Ya, jarang-jarang lah kita temuin orang berjenggot ke Pantai Kuta. Ya kecuali kalau bule, orang kafir ya. Tapi kalau orang muslim ngapain sih ke sana? Isinya orang telanjang gitu. Ngapain ke sana gitu loh. Itu bukan tempat kamu. Orang heran juga loh. Ini kok orang kesasar ke sini nih. Ya. Jadi dia mau menjaga kita juga sebetulnya. Wallahu a'lam.